Shalom semuanya, Bu Christine, Madam, Shalom Mama, shalom. iya shalom, Pak Shalom. Derikson, ada puji Tuhan, Bu Heti, puji Tuhan, Bu Stefani, Bu Christine, Bu Wit sudah siap, oke siap kita, Pak Andi, haleluya. Pak Andi belum disapa. Pak Andi, tadi belum, dia kita kasih host ya udah. Semuanya ya, bersuka kita malam hari ini ya, kita masuk dalam perjamuan kudus ya. Setiap bulan ya, kita harus mengutamakan akan hal ini ya, supaya kita bersekutu selalu di dalam tubuh Kristus dan darah Kristus ya. Haleluya ya. Karena masa-masa demikian ini, kalau kita tidak dikuatkan oleh tubuh dan darah Kristus ya, kita akan jatuh dengan rongrongan telinga, rongrongan pikiran dan lain-lain sebagainya ya. Mari sore hari ini kita buka dan kita berdoa bersama. Mohon Ibu Heti ya, Bu Heti bisa doa pembuka ya. Kita mulai dan kita dilayani oleh Madam Christine dari Bangkit, juga BL-nya yaitu Ibu Christine dari Sidoarjo. Haleluya. Terima kasih. Selamat melayani semuanya. Terberkati. Dan Pak Andi, bos kita. Ibu Heti di dalam perjalanan itu Oma, masih di kereta baru pulang pelayanan sejarah tadi. Mungkin Pak Derik terus ya Oma. Pak Derikson ya, Pak Derikson ada. Iya. Saya ada, tapi saya nggak ada gitar nih. Bukan, berdoa Pak, berdoa pembukaan. Pembukaan. Sudah ada yang WL. Kapan Tuhan turun Pak? Oke Pak. Yang WL ya. Ibu Christine Wit dari Surabaya Pak. Yang WL sama Ibu Christine Wit. Ya, oke. Ya kita mulai ya, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada saat sore hari ini, bahkan malam hari di Indonesia Tengah dan di Indonesia Timur, bahkan di Prancis juga Tuhan. Kiranya mari Tuhan, Engkau Allah kami yang menolong kami. Semua karena anugerah-Mu kami dapat bertemu dalam ibadah doa Okumene yang dipimpin oleh Oma Sinta Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pemikiran kami, kehidupan kami di dalam memuji, menyembah Engkau Tuhan. Siapapun hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dapat rasakan dari awal pertengahan hingga akhirnya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai kami dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Dan kami semua yang mengikuti juga dapat diberkati Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu yang berkuasa, yang akan memberkati kami, mengoreksi kami, mengubahkan hidup kami, bahkan memulihkan kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan teman-teman kami yang belum hadir, kiranya Engkau lah yang mengingatkan mereka, agar seluruh peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, wait. Ya. Suaranya nggak ada. Suaranya belum dibuka. Dengar. Shalom semuanya. Shalom. Ya, dari Sidoarjo saya dan suami kembali menyapa Bapak. Shalom Mbak Wit, shalom Mbak Wit. Ya, kalau kita dipertemukan kembali dalam ibadah Zoom malam hari ini dan melihat wajah-wajah yang bersukacita, berapapun kita yang hadir, kita akan terus menyembah Tuhan. Sebenarnya Dia yang layak, yang sudah memilih kita dan sekian banyak orang menjadi miliknya. Kita bersyukur karena kasih-Nya tak terbatas buat hidup kita. Mari masuk hadirat kita, menaikkan satu pujian. Betapa besar kasih anugerah. Betapa besar kasih anugerah-Mu telah
lihat semua hal yang di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikku. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah. Telah kulihat semua hal yang di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikku. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Katakan kau mengasihi, kau mengasihi tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihi kau segalanya yang ku percayakan. Yesus, sekali lagi saudara naikkan pujian ini dengan segenap hati. Betapa besar kasih-Mu. Kasih anugerah telah kulihat semua, telah kulihat semua hal yang di hidupku. Kau memilih diri menjadi milikku. Kau mengenal hatiku, mengenal hatiku dari yang kau mengasihi, kau mengasihi tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihi kau segalanya yang ku percaya. Kau mengasihiku, kau mengasihi tanpa berbatas, tiada berakhir. Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya, kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya, kau segalanya yang ku percaya. Yesus, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau segalanya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang bisa diandalkan. Engkau Tuhan yang kasih Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Saudara kami mau menyembah-Mu, meninggikan-Mu di atas.
Nggak ada suaranya, itu terkunci mic-nya itu, Oma. Shalom Ibu Christine. Ibu Christine Wit, terkunci, tertutup Suaranya, sayang Ibu. mic-nya. Kami percaya Tuhan, namamu berkuasa Tuhan, namamu berkuasa Tuhan. Terima kasih Yesus, kuasamu tetap sama, dulu sekarang dan selama-lamanya. Kami percaya Yesus, Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Mari kita katakan, Yesus, Yesus, Yesus. Apa itu yang meminta hatiku dan kekuatan lidahku menyebutku selalu. Anugerahmu itu yang cukup bagiku, saat hidupku bersyukur hanya kepadamu. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, 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 nama itu yang memindah hatiku dan kekuatan lidahku menyebutku selalu. Anugerahmu itu yang cukup bagiku, bagiku tersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, namamu yang memikat hati kami. Anugerahmu cukup buat kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Bahkan kalau sampai hari ini kami ada, kami masih bisa beribadah. Kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Biar hati kami terus melimpah dengan syukur kepadamu. Biar hati kami terus percaya kepadamu Tuhan. Dan jangan biarkan semua yang kesesakan yang ada di dunia membuat kami jauh dari. Tetapi biar rohmu yang terus menarik kami lebih dekat dan lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini kami hamba-hambamu yang boleh tergabung dalam Zoom malam hari ini. Kami percaya sekalipun kami dipisahkan tempat, ruang, dan waktu. Kami disatukan di dalam kasih Kristus. Kau yang malaikat Tuhan yang melayani dimanapun kami berada. Di rumah tangga kami masing-masing. Biar kami semua mendapat urapan yang sama Tuhan. Dan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih. Lebih lagi Tuhan.
sukacita sebab Tuhan yang ajaib yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mendengar kesaksian, kita akan naikkan dulu satu pujian ya, supaya kita nggak ngantuk. Siapa yang lebih dulu? Kita naikkan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Nama Yesus berkuasa. Dulu sekarang dan selamanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus. Mana yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Bapak Ibu bisa tepuk tangan di rumah. Yesus, mana yang kuat, nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus, sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Yes. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Mari saya buka ruang kesaksian Bapak Ibu. Salam, salam. Puji Tuhan malam hari ini. Ayo siapa yang tergerak untuk menyaksikan kasih Tuhan? Mungkin cuma satu orang, kesempatan yang indah. Ayo siapa yang mau menyaksikan? Ada Ibu Stefani, Mama. Ibu Oke, Stefani. siap-siap Bu Stefani. Terima kasih Bu Stefani. Kita rindu dengar kesaksiannya. Oke. Yes. Selamat malam. Saya di Singapura sudah jam 7:30, hampir 7:30. Selamat malam Mama Sinta. Saya boleh dibuat jadi co-host nggak ya? Saya mau share screen sedikit. Bisa Ibu. Yes. Sebentar, Ibu. Bisa ya? Bisa. Sudahkah? Sebentar, Ibu. Oke. Ini Iya, sudah Ibu. Silakan. Iya, waktu itu kan saya pernah juga ya di sini kesaksian. Saya mau update aja, saya masih kanker terminal terakhir ya, jadi stage 4. Dan baru kemarin ini ada penyebaran lagi di saya punya kelenjar adrenal sama saya punya otak. Dan obat saya juga karena ini tidak efektif, udah menyebar lagi, saya udah nggak punya obat lagi. Yang ada hanyalah trial, jadi uji coba, dan itu juga susah didapatkan. Tetapi saya cuma mau menyatakan
kalau penyertaan Tuhan Yesus sempurna. Dan saya Yes. tidak takut karena saya fokusnya kepada hidup yang kekal, bukan pada hidup di dunia. Amin. Ini saya akan kasih sedikit sharing di share screen bagaimana yang terjadi pada saya dari Januari itu. Saya udah di Gamma Knife. Gamma Knife itu karena saya punya tumor di otak 8 dan minggu depan tanggal 6 saya akan di Gamma Knife lagi. Gamma Knife saya ini udah yang ketiga ya. Dari 2021 itu ada 22 tumor di otak dan itu puji Tuhan tinggal 7. Lalu pada Januari ada Januari tahun ini ada 1 lagi jadi ada 8. Sekarang ada lagi 6. Jadi terus aja, tetapi saya hanya mau bilang bahwa saya terus punya damai sejahtera dan sukacita. Ini saya akan sebentar ya sharing. Share screen, oke. Nah, ini salah satu gambar waktu saya pada bulan Maret tahun ini, karena obat yang terlalu keras saya terima, maka kulit saya itu hancurnya luar biasa. Mungkin Madam juga belum pernah lihat ini ya. Ini tuh yang bikin suami saya juga rasanya gimana gitu ya, karena memang kulit saya luntur satu-satu gitu. Ini nih seperti ini, tapi saya tidak pernah fokus kepada sakit saya. Saya juga tidak malu memperlihatkan, karena saya cuma mau bilang penyertaan Tuhan sempurna. Lihat wajah saya sekarang berbeda sekali dengan wajah yang ini. Inilah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Iya. Ya, ini saya mau sharing lagi sebentar ya. Saya tutup dulu yang ini. Oke. Itu terjadi di Februari tahun ini karena ada penyebaran, terus kemudian saya kembali ke obat saya yang lama, yang tadinya cuma 4, sekarang saya makan 8. Harganya itu 1 pil itu 1 juta. Tiap hari makan 8 juta, kebayang nggak sih 1 bulan berapa ya? Tetapi penyertaan Tuhan yang sempurna, suami saya dan saya masuk asuransi itu 3 tahun yang lalu, dan itu semua ditanggung oleh asuransi. Dan bukan masalah asuransinya, tapi penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan saya. Ini saya mau share lagi, sebentar. Ininya saya, kemarin saya baru selesai di kelenjar adrenalnya itu ditembak ya. Jadi karena ada penyebaran, maka pada hari Jumat kemarin saya kelenjar adrenalnya dibakar tumornya, dan puji Tuhan sekali lagi itu berhasil. Karena nggak semua bisa berhasil, letaknya juga sangat beresiko gitu loh. Haleluya. Jadi ini luar biasa penyertaan Tuhan. Lalu kemudian saya akan sharing ini sebentar ya. Oke. Shalom semuanya. Oke. Ini saya buka. Oke, saya share screen lagi. Ini waktu Gamma Knife. Gamma Knife saya bulan Januari, nanti akan saya lakukan lagi minggu depan. Ya. Ini yang namanya Gamma Knife, dikasih kayak helmet, 2 di atas, 2 di belakang. Tadi disuntiknya ya. Gimana ya rasanya, sedep. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua sakit ditanggungnya. Jadi apa yang aku rasakan kecil. Nah, ini suami tercinta, tetap mendukung dan setia, selalu semangat, 100% for Jesus. Itu kuncinya. 100% for Jesus. Percaya atas penyertaan Tuhan itu sempurna.
itu yang memberikan energi dan sukacita. Tidak usah khawatir, karena semua Tuhan sudah apa yang kita Amin. hati kita, apa yang menjadi keperluan kita, selalu ada buat kita. Kehidupan Ada apa sih itu gede? Apa Sobi? Aku gede. dan sukacita memberikan terang kepada banyak orang yang merasakan sudah tidak layak. Jadi tetap semangat melayani Tuhan. 100% for Jesus. Amin. Amin. God bless. God bless. See you Ah. soon. Itu saya akan terima lagi hari Senin ini. Saya sudah menerima ini 3 kali. Jadi apa yang menjadi kesusahan saya Tuhan tahu. Dan yang pentingnya sampai detik ini saya udah 4,5 tahun ya cancer dan stadium terakhir. Ini malah obat juga tidak ada pada saat ini. Puji Tuhan nanti di Februari akan masuk ke Singapura. Tetapi saya tidak mau hati saya kena kanker. Ya, maksudnya kadang-kadang orang yang luar biasa sehat, tetapi wajahnya seperti kena kanker. Lemes, nggak bergairah, nggak bersukacita. Saya kena kanker, nyebar ke otak, segala macam. Suami saya malah lebih pelupa daripada saya. Banyak orang-orang yang lebih pelupa daripada saya. Padahal tumor saya ada 22. Udah ditembak, ada lagi 8. Tembak lagi, ada lagi 8. Tapi penyertaan Tuhan, kalau boleh lihat muka saya, nggak ada yang nyangka saya itu cancer. Stadium terakhir lagi. Ini bukan karena saya, tetapi karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Saya disembuhkan bukan fisik, tetapi jiwa saya yang terus menyala-nyala. Karena kalau kesembuhan fisik, kita belum tentu jiwanya kita menyala-nyala melayani Tuhan, betul? Tetapi kalau kesembuhan jiwa kita akan terus mengandalkan Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan, bersyukur dalam segala hal. Karena hidup kita harus kita fokuskan kepada hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara di dunia. Jadi terus semangat. Saya udah mau ngambil Madam Christine punya pelayanan ini. Jadinya kalau saya terus-terus ngomong nantinya terpotong lah Madam Christine. Tapi saya cuma satu yang saya bilang. Tuhan luar biasa, penyertaan Tuhan sempurna, terus melayani, terus mengandalkan Tuhan. Sampai satu saat Tuhan memanggil, tetap setia, dan Tuhan mengenal kita. Haleluya, 100% for Jesus. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Stefani. Saya pun tadi mau ngomong, Bu Stefani nggak seperti orang yang sakit. Tambah cantik, tambah segar. Tuhan baik buat Bu Stefani ya, dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Nah, puji Tuhan malam hari ini kita banyak yang bergabung ya. Selamat bergabung, selamat melayani di PDO Gemini bersama ya. Cuma tidak bisa nyebut satu ya. Puji Tuhan, kita akan lanjut untuk satu lagu untuk masuk di dalam firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita untuk Madam Christine. Ya, puji Tuhan saudara, saksian yang luar biasa. Wajahnya luar biasa, saudara. Saya cuma urat kejepit hamba teh ya, saudara ya. Cuma urat kejepit aja seminggu rasanya kayak, aduh, ini kanker seperti itu. Tapi Tuhan luar biasa. Saksian itu menjadi berkat buat saya, buat kita semua yang berkat. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Kita naikkan satu pujian untuk kita kembali mendengar kebenaran firman. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Dengan darah-Mu
Kau tebus dosaku dengan nyawa. Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Aku telah kamu dengan darahmu kau tebus dosaku dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Aku padamu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Sekali lagi, saudara, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati, dengan ucapan syukur, dengan darahmu. Dengan darahmu, kau tebus dosaku. Dengan nyawamu, kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Aku telah anakmu. Katakan Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Sekali lagi, Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Sekali lagi waktu saya serahkan kepada hamba-Nya. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kita berdoa. Bapa, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Allah kami. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. Engkau mengumpulkan lagi kami dalam PDO Ekumene segala suku bangsa yang dipimpin oleh hamba-Mu Oma Sinta Tuhan. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang boleh naik. Kiranya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih buat kesaksian Tuhan yang memberkati kami. Bahkan atas kehadiran setiap kami. Bahkan Tuhan kami masih bisa Tuhan Zoom online melalui ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Dan saatnya kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Papa, berbicaralah. Ini waktumu. Ini waktumu. Urapi dan lawat kami. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang dilewatkan Tuhan. Urapi kami Tuhan. Berkati kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Karena hamba sadar benar di luar Tuhan, hamba tidak ada apa-apanya. Untuk itu Tuhan kuasai hamba dan biarlah segala yang hamba ucapkan itu terinspirasi dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima akan kebenaran firman Tuhan, kita katakan amen. Haleluya. Iya, tadi Ibu Stefani sempat bilang saya ambil waktunya Madam. Sesungguhnya enggak.
Karena apa? Yang akan saya sampaikan itu ada hubungannya yang erat dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Ibu Stefani. Kenapa saya katakan ada hubungannya yang erat? Waktu Oma Sinta bilang judulnya Madam, temanya Madam. Saya bilang berkat. So, berkat yang saya boleh rasakan saat ini ya. Kalau mungkin Anda boleh merasakan hati saya bersyukur kita masih bisa bertemu. Ya, saya baru mengunjungi orang-orang yang dalam keadaan perang, saudara. Mereka tidak bisa apa-apa. Untuk berdoa sekalipun mereka nggak bisa. Tapi kita bersyukur. Walaupun lewat Zoom kita masih bisa bertemu. Haleluya. Kita masih bisa beribadah. Amin. Yang berikutnya saya katakan, kenapa saya bersyukur? Masih ada orang tua. Sekelas Ibu Sinta ya, Oma Sinta yang kekasih. Tapi masih semangat. Wah, berkat Tuhan tuh ngalir buat kita. Semangatnya ya. Jadi tadi juga Ibu Stefani ya boleh membawakan kesaksiannya. Walaupun dia kanker stadium 4 dan dokter sudah bilang bulan lalu umurnya tinggal 6 bulan. Tapi dia peduli enggak? Enggak. Yang dia peduli dan fokus hanya kepada karya keselamatan buat kita. Dia mau saksikan begini. Gue aja nih yang kanker stadium 4. Dokter sudah nyatakan gue mau mati. Tapi aku masih di pelayanan. Aku masih mau bersaksi. Dan itu berkat, saudara. Seringkali soalnya kita berkata bahwa berkat itu uang. Itulah yang kita terjebak di situ. Ya. Dan satu hal lagi. Ya, kalau tadi saya melihat Ibu Christine Witt dari Sidoarjo. Bisa melayani Tuhan dengan suami. Itu luar biasa. Kenapa, saudara? Betapa banyak kita yang mungkin suami kita lagi, nggak tahu kemana ya. Anak-anak kita nggak tahu kemana. Tapi hari ini itu berkat buat saya tersendiri. Karena Ibu Witt boleh melayani dengan suami. Ya, haleluya. Itu semua berkat, saudara ya. Jadi bukan berupa uang. Amin. Kita dikasih saja sehat hari ini. Itu berkat, saudara. Anda masih bisa beribadah, itu berkat, saudara. Amin. Saya kasih Oma Sinta judul berkat ya. Mari kita baca sama-sama. Oh ya, saya juga mau bilang, saya dapat berkat yang luar biasa ketika Nona Heni bilang, boleh undang teman-teman nggak? Ada kawan saya yang cantik dari Ambon, Ibu Heni ya, Heni. Itu bilang boleh undang teman-teman, boleh. Jadi Oma ini kita kebanyakan datang tamu ini itu ada yang dari mana-mana Oma ya. Nanti kita sapa mereka. Baik, mari kita buka firman Tuhan dari Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 13. Sudah dapat? Ulangan 28 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah dapat, saya akan membacanya. Kalau bisa saya bergantian dengan host kita yang paling ganteng sedunia, Pak Andi ya. Jadi Pak Andi baca ayat yang genap, saya baca ayat yang ganjil. Pak Andi mewakili teman-teman karena kalau semua buka mic rame nanti kita. Ya. Jadi Pak Andi dengan penuh kasih kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Pak Andi mewakili teman-teman yang ada di Zoom baca ayat yang genap. Baik, Ulangan 28 mulai dari ayatnya yang pertama di bawah perikop berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ayat 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat
adonanmu. Ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayatnya yang ketujuh, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu pembendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat 13 sebagai ayat terakhir kita hari ini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Haleluya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia yaitu mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terutama yang melakukannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat dari ayat 1 sampai 13, saya pertanyaannya yang pertama, ada kata uang nggak? Kalau ada kata uang, silakan giniin jempolnya. Kalau tidak ada kata uang, silakan gini-gini. Ada kata uang nggak? Mana tangannya? Atau enggak ngerti perintah saya ya? Kalau ada kata uang, tolong kasih gini jempolnya. Gini aja. Kalau tidak ada kata uang, coba begini. Adakah kata uang? Nah, tuh Oma mengerti, Pak Andi mengerti, Ibu Astuti mengerti. Tidak ada kata uang. Jadi, saya mau katakan berkat berarti tidak melulu soal uang. Tapi kenapa anak Tuhan, kalau dompetnya sudah kosong, pusing 7 kali keliling, ya. Kalau sudah tidak ada uang, itu tensi bisa naik, ya. Kalau sudah tidak ada uang, yang namanya marah-marah sendiri, tidak kejuntrungan, itu terjadi. So, apakah kita paham arti berkat yang sebenarnya? Bukankah dalam Yohanes 10 ayat 10 Tuhan datang bahwa aku datang untuk memberikan hidup, bukan hanya hidup, tapi yang hidup yang berkelimpahan. Ada amin, saudara? Makanya kalau kita orang percaya, saudara, harusnya kita ikut seperti Oma, seperti Ibu Stefani, Ibu Wit, ya, Pak Andi, bahkan siapapun kita, saudara. Banyak yang bisa kita jadikan teladan. Kenapa harus Oma, Madam? Oma kan janda ya, udah tua. Bagaimana bisa banyak duitnya, Madam? Ya, saya mau katakan sekali lagi, berkat bukan bicara soal uang. Kenapa saya ambil contoh Oma? Ya, paling gampang saya ambil contoh Oma. Karena Oma ini membuka Zoom ini, dia bilang, Tuhan, saya punya apa yang ada yang kuberikan kepada Tuhan.
Kalaupun Iya. hanya buka visum dan mengumpulkan orang-orang dari segala suku bangsa. Itu yang bisa dia lakukan. Dan itu adalah berkat. Dia sudah diberkati orang lain. Ini Oma sudah lebih 70 tahun loh saudara. Tapi pasti punya hati yang berkobar-kobar. Semangat yang berkobar-kobar. Dan buat saya Haleluya. itu adalah berkat. Amin. Amin. Kalau pada ulang tahunnya kemarin Oma boleh berbagi. Mungkin ada yang dapat 50.000 karena bisa menyanyi. Itu apa yang Oma boleh berikan sebagai tanda ucapan syukur di hari ulang tahunnya. Haleluya. Ya, itu sebagian yang Oma boleh kasih. Tapi berkat yang terbesar adalah Oma memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan Amin. sampai saat ini Oma masih melayani Tuhan. Terus kenapa Haleluya. Madam? Kok Ibu Stefani jadi contoh? Jelas. Kenapa Ibu Stefani jadi contoh? Beliau itu sakit. Dokter udah bilang, bulan lalu hasilnya dibilang dokter, usiamu tinggal 6 bulan. Tapi dia 4 tahun setengah yang lalu juga, tahun 2019, dokter juga sudah bilang begini, Bu, usia ibu tinggal sebentar lagi. Masih nongol tahun 2023. Sudah bulan ini, ya. Dan yang dia masih pergi melayani Tuhan. Dokter baru bilang nih hari Senin ya. Hari Senin dokter bilang, Ibu Stefani umurmu tinggal 6 bulan karena ada lagi tuh didapat dan obatmu sudah tidak fungsi lagi. Sudah nggak ada lagi obat. Apa dia bilang sama saya? Madam, besok saya akan ke Bali. Sister, lu nggak perhatikan tuh hasil resulta dari dokter. Dokter bilang kan usiamu tinggal sedikit. Ya kalau Tuhan mau ambil saya sedang dalam pelayanan, itu lebih indah. Kan gila itu ya. Jadi itu berkat. Saudara. Iya. Yang paling mengharukan lagi ketika saya menerima banyak sekali ini setelah dia kesaksian, saya menerima banyak WA yang mengatakan begini, itu benar nggak sih Madam? Benar Madam pernah lihat ya hasilnya, kalau memang dia kanker stadium akhir. Saya bilang iya. Kok dia sehat-sehat aja? Tuh lihat tuh pipinya cabi. Dia senyum kiri kanan Madam. Sehat, lebih sehat dari saya Madam. Saya kan nggak sakit apa-apa. Saya nggak sakit apa-apa. Oh, ada lagi Bu Tuti katanya ya, Ibu Astuti Maro. Itu sebenarnya diare. Dia diare aja udah loyo. Gimana yang kanker stadium 4 ya? Masih kesana kemari. Itu yang saya katakan apa saudara? Berkat. So berkat. Amin. Dulu soal uang. Dan yang paling spektakuler buat saya sendiri, dan itu saya katakan berkat. Bahwa ketika beliau diminta untuk menjawab pertanyaan. Ibu pernah minta nggak sih sama Tuhan untuk disembuhkan? Kok ibu sakit melulu padahal ibu melayani Tuhan? Seringkali kan kita punya pertanyaan itu. Saya sudah melayani ibu Tuhan. Saya sudah buat ini buat Tuhan. Tapi kok saya kere? Kok saya masih sakit terus sih Tuhan? Kenapa? Apa jawaban Stefani? Dia katakan, sesungguhnya Tuhan sudah jawab doa saya. Apa itu? Lah masih sakit baru kemarin resultanya. Lu udah tinggal 6 bulan usianya. Kok bilang saya sudah dijawab doanya? Yang dia jawab, kesembuhan fisik saya tidak alami. Belum saya alami. Tapi secara rohani, saya sudah sembuh. Buktinya, saya sudah pergi untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Jadi ada berkat yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Supaya kita pun bisa jadi berkat kepada orang lain. Syukur kepada Tuhan ketika saya minta, Sister boleh nggak kesaksian hari ini? Karena sebenarnya judul saya atau tema saya itu terinspirasi dari hasil resulta dari dokternya Stefani. Dan pernyataan-pernyataannya yang mengatakan, saya sesungguhnya sudah sembuh. Doa saya sudah dikabulkan, Madam. Saya secara rohani sudah sembuh. Karena tidak mungkin orang yang sakit rohani, saudara, itu masih pergi untuk memberitakan firman. Ada amin? Amin. Iya. Amin. Kenapa saya katakan juga Pak Andi jadi berkat?
Pak Andi ini kan masih muda ya. Biasanya kalau orang muda pekerja begini, ya mendingan gue tidur. Ya, ngapain ikut Zoom ya? Tapi ini boleh menjadi contoh buat anak-anak muda yang hadir. Ada saya lihat nih, ada orang tua berjiwa muda, ada Pak Andre ya. Terima kasih Pak Andre buat kehadirannya. Ada banyak sekali anak muda yang boleh hadir hari ini ya. Saya berterima kasih banget. Ini Pak Andi boleh saya katakan jadi contoh buat saudara-saudara, jadi berkat buat saudara. Karena Amin. apa? Karena beliau mau menyiapkan khusus waktunya. Saya ikut ada Pak Andi, itu nggak pernah absen untuk menjadi host. Ya, tidak pernah absen, dia selalu setia. Jadi segala kemuliaan buat Tuhan. Pak Andi sudah jadi berkat. Amin. Nggak pernah lihat dia mukanya marah loh saudara, senyum terus. Ya, haleluya. Dan buat suaminya Bu Christine Witt yang ada di Sidoarjo. Bapak Ke sudah jadi berkat buat. Kenapa Bapak Ke jadi berkat? Karena kami bisa melihat bagaimana keluarga ini dipakai Tuhan, ya. Walaupun lewat layar kami bisa merasakan bahwa keluarga ini menjadi berkat buat kami melalui puji-pujian. Ibu Witt tidak biasanya bernyanyi begitu indah ya. Tapi hari ini dengan didampingi suami, wah kita boleh dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Itu beberapa yang boleh saya ungkapkan. Kenapa saya katakan bahwa uang itu bukanlah menjadi alasan atau menjadi sumber berkat untuk kita. Jadi, kenapa saya ungkapkan ini? Supaya kita sadar bahwa hidup kita ini dengan Tuhan Yesus tebus saja. Kita boleh percaya kepadanya dan kita memperoleh keselamatan yang kekal, saudara. Itu adalah berkat. Amin. Lagunya Ibu Christine Witt tadi yang terakhir itu loh. Ya, bahwa Yesus sudah tebus dosanya, tebus dosa kita, ganti kita, dia mau mati, saudara. Itu adalah berkat. Kita seringkali terjebak bahwa berkat itu hanya materi, hanya uang. Padahal kita percaya saja sama Yesus dan Yesus mengasihi saudara dan saya. Itu kita beroleh kehidupan yang kekal. Ada amin, saudara? Amin. Bahwa Anda melihat kehidupan Sakeus. Di dalam Lukas 19 mulai ayat 1 sampai 8 kita nggak usah baca. Dari kecil kita udah tahu, bahkan udah tahu lagunya Sakeus, orang pendek, kecil benar dia naik pohon ara hendak melihat Yesus. Saudara, Sakeus itu orang kaya. Kenapa saya katakan orang kaya? Wah, kepala pemungut cukai. Nanti baca sendiri ya. Dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 8. Kepala pemungut cukai. Dan dia itu, waduh, kalau ambil dari orang-orang, itu harta kekayaannya berlimpah, limpah. Tapi Anda perhatikan dengan baik. Ketika Yesus datang ke kotanya, yaitu di kota Yeriko, dia itu berjalan mendahului banyak sekali orang, saudara. Ya, karena dia pendek, kasihan dia ya. Orang kan yang tinggi-tinggi. Dia pokoknya jalan. Karena dia pengen sekali lihat Yesus, dia naik ke pohon ara, saudara. Dia, Sakeus, bukan mencari. Siapa sih Yesus kan? Dia nggak pernah tahu siapa Yesus kok. Tapi dia mau cari pribadinya. Nah inilah saudara, saya mau mengajak saudara, bukan mencari mujizat apa yang dibuat Yesus. Bukan mencari harta kekayaan yang Yesus pasti mampu berikan. Tetapi Sakeus datang mencari pribadi Yesus. Sehingga ketika dia ada di dalam kerumunan, dia naik ke pohon ara. Dan di sanalah Tuhan mengetahui isi hatinya. Bahwa orang ini mencari saya. Bukan berkat saya. Dan saat itulah di tengah kerumunan orang banyak. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hai, Sakeus, turunlah. Saya mau menumpang di rumahmu. Saudara, kalau ada orang yang terkenal, taruhlah Presiden Jokowi ya, datang di tengah-tengah kerumunan. Dan dia bilang,
Hai Pak Andi, turun. Saya mau datang ke rumahmu. Wah, Pak Andi bilang, kapan kenalnya ya? Begitulah mungkin perasaan Sakeus. Wow, he know me. Dia tahu saya. Padahal banyak sekali orang. Karena Yesus melihat hatinya. Padahal orang sekelilingnya, saudara, itu membenci banget yang namanya Sakeus. Karena apa? Oh, pemungut cukai. Kepala debt collector, saudara, ya. Nggak ada yang suka. Mau tahu bahwa orang nggak suka dia? Waktu Yesus ke rumahnya, kenapa dia pergi rumahnya orang berdosa? Tapi disinilah Yesus berkata, aku tuh datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Seperti Sakeus. Dan karena kasihnya inilah, saudara. Karena Sakeus juga tahu bahwa dia mencari pribadinya Yesus. Dia tersentuh bagaimana Yesus memanggilnya. Dan Yesus mau ke rumah orang pendosa ini. Yesus tidak peduli apa kata orang. Tapi dia peduli satu jiwa. Sehingga dia datang, saudara, ke rumah Sakeus. Apa yang terjadi ketika kita bertemu dengan pribadi Yesus? Perubahan besar terjadi. Sakeus bilang, aku akan mengembalikan 4 kali lipat dari yang sudah kuambil. Dan 50%, setengah dari hartaku akan aku berikan kepada pelayanan Tuhan. Nah saudara, kalau engkau mencari pribadinya Yesus, berkat itu menyusul. Berkat itu ngikutin. Sekarang pertanyaannya, apakah selama ini kita benar-benar mencari pribadinya Yesus, bukan mencari berkatnya? Pertanyaannya, apakah ketika Anda ke gereja, ketika Anda pergi, sebentar lagi Natal ya, atau perayaan-perayaan apapun, apakah Anda benar-benar mau mencari hadirat Tuhan? Atau Anda mencari, wah ada hadiah Natal nih, ada berkat-berkatnya nih, ada paling tidak ada nasi bungkus nih. Saudara, mulai hari ini kita tahu kebenaran bahwa Sakeus datang mencari pribadinya Yesus, bukan mujizatnya, bukan hartanya, bukan kelimpahannya, tapi apa yang dia peroleh? Yesus katakan, hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini, dalam rumah Sakeus, karena dia pun anak Abraham. Amin, saudara. Jadi, saudara, berkat itu apa? Cari pribadinya Yesus, bukan cari berkatnya. Saya yakin Anda yang boleh hadir dalam Zoom ini. Mas Sinta kan nggak bagi-bagi apa-apa. Ibu Stefani hanya membagikan kesaksiannya. Pak Andi dengan senyumnya aja kita udah bahagia. Tapi kalau Anda hari ini seperti yang kita baca tadi Ulangan 28. Jika hari ini engkau mendengar akan firman Tuhan dan setia serta taat melakukannya, maka berkat-berkat yang tadi itu gampang banget Tuhan kasih. Bagaikan dia balikkan telapak tangannya. Tapi sekarang saya mau mengajak Anda, carilah berkat yang selama ini mungkin kita tidak tahu. Cari pribadi Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bilang tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang dan bahagia. Hah? Bener nggak sih, Madam? Tapi kalau saya punya uang, saya bahagia banget loh, Madam. Halo. Kalau saya tidak ada uang, Madam, bete gue, Madam. Saya mau kasih tahu ya, tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang dan bahagia. Jangan berpikir bahwa kalau aku bisa punya segalanya, aku pasti bahagia. Karena buktinya, hari ini banyak orang kaya yang bisa beli segalanya, tapi mereka tidak bahagia. Banyak orang kaya yang bisa beli sepiring bed. Spring bed maksudnya ya. Wis, super mahal, jutaan, bahkan ada yang ratusan juta beli tempat tidur, tapi tetap tidak bisa tidur. Banyak orang kaya yang punya rumah mewah, super mewah, saudara ya, kamera di mana-mana ya, saudara, tetapi tetap tidak bahagia. Kenapa?
saya pernah satu pesawat dengan orang yang paling kaya, ya, kaya banget, ya. Saya tahu dia kaya banget karena semua peralatannya, aduh, itu dia punya cincin, dia punya ini, pokoknya yang mahal punya, saudara, ya. Saya tahu dia orang kaya. Tapi sepanjang perjalanan di pesawat, saudara, goyang sedikit pesawat, oh, semua bahasa dikasih keluar, saudara. Terus saya tanya, Ibu, kenapa Ibu gelisah sekali? Iya, soalnya itu harta saya banyak. Kalau saya mati bagaimana ini? Itu ya, saudara, saya mulai berdoa buat dia, dan suatu hari dia ajak saya ke rumahnya. Karena rupanya ibu ini baru pulang berobat dari Amerika, dari Singapura, dari mana-mana. Tetap dia tidak bisa tidur. Bahkan dikasih obat tidur paling mahal sekalipun, tetap dia tidak bisa tidur. Ya, terus saya cuma minta begini, Tuhan kasih hikmat. Saya bilang, oke, saya datang ke rumahnya ya. Terus saya ketika datang ke rumahnya, saudara, saya cuma bilang, boleh saya lihat kamar tidurnya? Kenapa sih ya tidak bisa tidur? Mau tahu? Saya dapat sesuatu, Tuhan kasih gini. Kalau kita mau melakukan pelayanan, berdoa, minta petunjuk sama Tuhan, saudara. Itu kudu mutlak, ya. Jangan pakai pengertianmu sendiri, hikmatmu sendiri. Seberapa pintar pun engkau, tetap kita butuhkan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa, saudara. Ya, saya minta tolong sama Tuhan. Apa yang menyebabkan ini, Ci? Ya Tuhan, dia kaya banget, hartanya bukan main, pasukannya di depan. Kenapa dia tidak bisa tidur, ya Tuhan? Saudara, mau tahu jawabannya? Dia ketika ada di tempat tidur yang mahal banget, di depannya ada apa, saudara? Ada CCTV. Jadi dia sepanjang hari, sepanjang malam lihat terus CCTV apa yang masuk ya. Ada yang bergerak sedikit, ya, padahal kucing yang masuk. Jadi gak kapan dia bisa tidur, saudara? Nggak tenang karena banyaknya hartanya, dia takut kecurian. Setelah itu saya bilang, Cik, mau tidur enggak? Oh, pasti kok tidak bisa. Saya sudah pulang minum obat yang ini. Saya bilang, boleh enggak, Cik? Cik tidur di ruangan lain yang tidak ada CCTV-nya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya cuma minta itu dan dia lakukan. Yang terjadi adalah dia bisa tidur dengan tenang tanpa obat. Haleluya. Iya, si Stefani juga kemarin baru mendoakan ya, salah seorang bapak yang sudah berhari-hari juga tidak tidur. Nanti di bagian lain beliau boleh menyampaikan kesaksian itu. Luar biasa, bapak itu akhirnya bisa tidur setelah dilayani baru kemarin. Jadi saya bilang, oh, ada hubungannya dengan yang saya mau sampaikan ini ya. Nah, saudara, itu artinya kebahagiaan itu tidak ditentukan dari berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang bisa kita nikmati. Ada kan biasa kita bilang, woi, karunia menikmati. Meskipun sedikit. Meskipun cuma makan telur ceplok dengan nasi. Tapi kebahagiaan menikmati bersama suami istri. Ya, itu luar biasa. Saya kemarin, saudara, pergi ke restoran, saudara, ya. Di samping saya ini, saudara, ada bapak-bapak bersama dengan keluarganya. Kebetulan kan Halloween kemarinnya. Jadi mereka sewa satu tempat ya yang besar, ada keluarganya semua. Mereka mulai makan, tapi bapak kaya ini yang bagian membayar, tahu nggak? Dia itu diukur, air minumnya diukur. Sayur yang dia ini nggak boleh banyak, nasi tidak boleh sama sekali. Yang lainnya pada makan steak, makan apa, semua yang enak-enak. Nanti pas bagian pembayaran, bapak ini yang diminta ditagih. Saya kasihan banget sih. Dia yang bayar, tapi kagak nikmatin. Yang lainnya, waduh, saya aja di sampingnya, saudara, saya nggak banyak duit kan, tapi saya makan pakai tangan. Wah, kebetulan ada kayak mirip sambal terasi, tak cocolin begini, wah asik banget. Padahal kagak ada duitnya, saudara. Saya menikmati. Nah, saya cuma mau tegaskan bahwa tidak ada hubungannya antara bahagia dengan punya segalanya. Amin. Karena kebahagiaan kita tidak diukur dari kita punya segalanya.
Ya, percayalah bahwa kebahagiaan itu dari dalam. Catat baik ya. Kebahagiaan itu dari dalam, abundance of the heart. Ketika kita bisa merasa cukup, ketika kita bisa belajar bersyukur, ketika kita bisa diberi rasa nikmat oleh Tuhan dalam segala keadaan. Jadi kebahagiaan tidak tergantung dari berapa banyak uang atau harta yang kita miliki. Tidak tergantung dari apakah kita punya barang-barang yang bermerek. Tidak diukur dari besar kecilnya pendapatan kita. Kita bisa bahagia dalam keadaan apapun karena berkat Tuhan itu tidak diukur dari banyaknya harta saudara, tetapi karunia untuk menikmatinya. Amin, saudara. Amin. Saya belajar banyak dari Bu Stefani. Dia kalau mau beli tas Hermes, tas apa bisa. Tapi uangnya dia pakai untuk apa, saudara? Memberkati orang-orang sampai ke desa-desa yang terpencil. Dan itu untuk saya. Dia kenapa panjang umur, saudara? Karena dia bagikan berkatnya untuk orang lain. Orang kecil kalau diberkati, saudara, yang dia doakan, semoga sehat ya, semoga panjang umur ya. Karena saya alamin itu. Kalau saya berikan makanan di jalan, saudara, yang mereka doakan yang pertama itu, sehat ya Bu, panjang umur ya Bu. Saya pernah iseng nanya, kok doa kalian kayak gitu terus ya? Mau tahu saya dong, kenapa saya harus sehat dan panjang umur? Iya, kalau ibu tidak sehat, ibu sakit, dan ibu mati misalnya, tidak ada lagi yang bagikan kita. Jadi, nggak ada lagi katanya yang datang bagi nanti. Jadi ibu sehat ya, panjang umur. Amin. Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai 19 berkata begini. Pengkhotbah ya, Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai 19 berkata, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Indah sekali ya, bahwa Tuhan itu mengaruniakan kepada kita harta benda, tapi dia mengaruniakan juga kepada kita kuasa untuk menikmatinya. Amin, saudara. Nikmatilah hidup ini seberapapun yang Anda bisa miliki. Karena karunia untuk menikmati itu pemberian Tuhan bagi kita. Jadi arti diberkati yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menikmati hidup kita. Amin. Apa arti sesungguhnya dari orang yang diberkati? Ketika orang itu bisa menikmati hidupnya. Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Saudara yang kekasih, kalau kita cinta uang, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Sedangkan kalau kita cinta Tuhan, maka kita akan mengalami kepuasan. Tahukah Anda bahwa uang itu selalu membuat kita merasa kurang? Cek sendiri. Uang itu selalu kita merasa kurang. Seberapa banyak pun uang yang kita miliki, kita nggak akan pernah punya rasa puas. Karena apa? Uang punya sifat selalu membuat manusia merasa kurang. Berapapun penghasilan kita, tidak akan pernah ada cukupnya. So, jangan pakai uang sebagai ukuran kebahagiaanmu. Tapi cintailah Tuhan, maka bonus-bonus akan mengikutimu sepanjang hidupmu. Yang berikutnya, dan ini yang terakhir, Tuhan tidak akan memberikan berkat dalam bentuk uang. Masa sih, madam?
Seberapa banyak Anda yang berdoa minta menang loto, menang apa dalam bentuk uang? Pernah nggak menang? Kasih habis aja duit. Ternyata Tuhan memberikan berkat itu dalam bentuk talenta. Jadi bersyukurlah, berbahagialah kalau Anda punya talenta. Ulangan 8 tadi ayat 18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, itu Tuhan bersumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikan kita berkat. Jadi berkat itu sebenarnya sudah ada buat kita tersedia. Cuman cara menjemputnya itu kita tidak tahu caranya. So caranya cintai Tuhan, maka berkat akan menyusulmu. Berkat Tuhan itu kita terima sebetulnya dalam bentuk talenta atau kemampuan atau kreativitas. Ayat di atas, Tuhan itu mau memberikan kekayaan, yang dia berikan adalah kemampuan. Yang menghasilkan produk, maka kita akan mendapatkan uang dari produk yang kita hasilkan. Seperti apa, saudara? Saya bisa nyanyi, saya bisa nari, saya bisa ngebatik, ya. Makanya sekarang ini aku dipanggil orang kemana-mana, saudara. Dan aku dapat double berkat. Ketika aku nyanyi, mereka paling tidak bayarin uang bensinnya saya. Yang berikutnya, saya ada kesempatan untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang sehingga banyak yang boleh diteguhkan imannya. Banyak yang boleh percaya kepada Tuhan karena mereka melihat perbuatan ajaib Tuhan di dalam diri kita yang penuh dengan talenta. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, karena segala binatang merayap di bumi. Jadi semua itu, saudara, kita sudah diberkati Tuhan, ya, menaklukkan segala yang ada di bumi ini. Tuhan sudah memberkati manusia untuk menghasilkan produk. Tuhan beri bahan bakunya, baik di laut, burung-burung, di udara, segala binatang yang ada di bumi. Tahukah saudara, dengan kemampuan yang Tuhan sudah beri itu sejak dahulu sampai hari ini, manusia keluar dengan berbagai macam produk. Seperti ada yang bernilai finansial, ada yang punya talenta luar biasa, ya. Taruhlah sekarang pemain bola, ya. Gajinya tuh, saudara, lebih besar dari pengusaha, saudara, ya. Kami punya Kylian Mbappe di sini, saudara, tuh gajinya banyak banget karena dia punya talenta main bola, akhirnya menghasilkan uang. Amin, saudara. Tuhan sudah memberkati kita semua. Ketahuilah bahwa uang ada di mana-mana. Uang tidak menghilang dari dunia ini. Masalahnya, uang tidak ada pada kita, menyebabkan kita pusing. Kita harus tahu bagaimana caranya mengelola uang dan harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Tuhan sudah beri kita talenta. Jangan lupa, Tuhan tidak pernah kasih 0 talenta. Amin. Rencana Tuhan itu tidak tergantung dari uang kita. Saat Tuhan menyuruh murid-muridnya memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk mamanya, neneknya, menantunya, ya. 5.000 orang laki-laki. Filipus berkata kepada Yesus, kalau kita beli roti sebanyak 200 dinar, tetap tidak cukup Tuhan untuk memberi makan mereka. Tapi Tuhan membuat mujizat dengan apa, saudara? Dengan ada di tangannya. Dengan apa, saudara? Ucapan syukur. Bukankah Tuhan mengangkatnya dan mengucapkan syukur atas 5 ketul roti dan 2 ekor ikan? Anda tahu hasilnya? Semua orang makan dengan kenyang, dicatat di Alkitab. Masih sisa 12 bakul. Artinya apa, saudara? Anda mau merasa cukup selain talenta tadi yang Tuhan berikan? Sadar bahwa kita punya talenta dan bisa menghasilkan? Yang berikutnya adalah mengucap syukurlah
dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita bisa mengucap syukur saudara, biar cuma makan nasi dengan kerupuk, kita bilang terima kasih Tuhan. Ini rasanya seperti saya makan steak. Amin saudara, karena ada ucapan syukur. Kalau kita tanya uangnya murid-murid terpakai atau tidak, maka jawabannya sama sekali tidak terpakai. Tapi rencana Tuhan tetap terjadi untuk memberkati banyak orang. Jadikan Tuhan Yesus sebagai raja dalam hidupmu. Meskipun engkau tidak punya uang. Tapi kalau Tuhan sudah berencana atas hidupmu, maka dia akan bertanggung jawab. Membuka semua sumber. Sehingga rencananya digenapi dalam hidup kita. Biarlah apa yang saya bagikan saat ini menjadi berkat buat saudara. Bahwa sadar kita punya Tuhan yang besar. Sadar Tuhan tidak pernah kasih 0 talenta. Kita semua punya talenta. Kembangkan itu. Maka itu akan jadi berkat. Terima kasih buat kehadiran Ibu Tuti. Ibu Tuti ini hanya honorer. Kalau ada yang kasih, dia bisa hidup. Tapi usianya sekarang sudah hampir 70 tahun bersama dengan suami yang kekasih. Sebentar lagi mungkin ulang tahun Pak Pendeta Maro. Mereka kalau ada yang kasih baru bisa makan, saudara. Tapi lihat, hidupnya dipelihara Tuhan. Sampai hari ini. Bahkan jadi berkat buat banyak anak-anak murid. Anak-anak murid yang tidak punya guru agama. Yang tidak pernah diberi pengertian tentang siapa Yesus. Dengan kehadiran mereka. Maka murid-murid itu boleh beroleh keselamatan. Saya ambil contoh lagi satu. Ibu Lastiar, terima kasih buat kehadirannya. Mama Belva ini kehilangan suami hampir 3 tahun yang lalu. Baru kehilangan mamanya. Dia sendiri. Tidak punya pekerjaan. Punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Waktu itu dia sudah gelisah. Bagaimana ini? Saya katakan ikut Zoom. Terima firman Tuhan setiap saat. Dan yakinkan bahwa Tuhan, kalau dia berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim. Aku akan memelihara engkau. Maka perhatikan. Ibu Lastiar, 3 hari yang lalu, di dalam usianya yang sudah 38 tahun, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan profesinya, yaitu sebagai seorang tenaga kesehatan. Dan tidak jauh dari rumahnya, di puskesmas dekat rumahnya. Coba lihat, saudara. Dia punya talenta. Dia punya. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Percaya kuasanya, ku terima sekarang keberkatan darinya. Amin. Saudara, kita punya Tuhan yang besar, itu berkat. Dia mau mati bagi saudara dan saya untuk kita mendapatkan keselamatan. Itu berkat yang besar. Dan Tuhan sudah kasih kita talenta. Biarlah dengan semua apa yang kita miliki. Jesus is enough for me. Yesus itu cukup untuk saya. Ya, sehingga berkat-berkat itu akan menyusul. Amin, saudara. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa. Saat ini biarlah Roh-Mu yang kudus selanjutnya akan berbicara dan memberikan pengertian kepada kami. Karena hamba-Mu Christine sudah selesai berbicara dan hamba ini terbatas Tuhan. Tetapi Engkau tidak terbatas. Berikan pengertian kepada kami bahwa uang bukanlah sumber kebahagiaan kami. Sehingga karena ketika kami nggak punya uang Tuhan. Tapi kami masih punya Engkau. Dan kami menaruhkan kepercayaan kami kepadamu. Engkau sendiri berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kasih kami iman itu Tuhan. Teguhkan kepercayaan dan iman kami bahwa Yesus saja cukup buat kami. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan boleh berikan. Kami boleh
bangun pagi tadi, kami masih boleh beribadah, kami beraktivitas, dan itu semua berkat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nadia, Madam, langsung perjamuan ya. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah ada di flyer bahwa hari ini karena ini bulan pertama, hari Rabu pertama, setiap Rabu pertama kita akan mengadakan perjamuan Asah yang Kudus. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara untuk menyiapkan anggur perjamuan dan juga roti perjamuan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perlu saya ingatkan bahwa ini adalah peringatan buat kita bahwa tubuh Tuhan sudah diserahkan buat kita. Dan darahnya itu sebagai apa saudara? Sebagai ganti kepada dosa-dosa kita. Ya, mungkin Ibu Christine bawa dulu sambil teman-teman menyiapkan roti dan anggurnya. Kalau Anda tidak punya anggur, bisa ambil jus, ya. Kalau tidak punya, ambil air putih. Karena saudara berikan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu, ya. Nah, ambil satu lagu Ibu Christine Wid, bukan dengan barang fana. Sambil menunggu teman-teman mempersiapkan, kita naikkan pujian karena salib buku hidup. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat. Terima kasih Bapak Ibu. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Coba angkat roti yang ada di tanganmu tinggi di atas kepalamu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini sebagai peringatan bahwa tubuh Tuhan sudah diserahkan untuk ganti saudara punya dosa dan saya. Apakah Anda percaya bahwa roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Tuhan? Jika engkau percaya, Dia sudah mati untuk keselamatanmu dan aku. Makanlah. Dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Saudara, kalau di zaman perjanjian lama, yang menjadi materai adalah darah anak domba yang terbaik. Tapi anak domba Allah sudah menumpahkan darahnya, sudah memateraikan dengan darahnya untuk keselamatan kita. Dan ketika kita mengadakan perjamuan kudus, adalah untuk memperingati bahwa darahnya sudah tercurah untuk saudara dan saya. Supaya kita tidak murtad dan lari kepada Allah lain. Karena hanya di dalam nama Yesus kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Percaya ke saudara, ini darah Yesus? Amin. Dengan iman, ketika engkau percaya, maka dia yang berkata, dengan bilur-bilurku kamu sembuh. Saudara, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah darah ini terus memperingatkan kepada kita bahwa darahnya sudah tertumpah buat kita. Dan itu adalah berkat yang terbesar. Percayakah saudara ini darah Tuhan? Minumlah. Dalam nama Yesus. Mengucap syukurlah saudara, karena kita masih sehidangan dengan Tuhan. Saya merasakan sedari tadi ketika kita mengangkat perjamuan kudus. Dia Tuhan ada dan semeja dengan kita. Dan dia mau berkata bahwa darahnya dan tubuhnya yang sudah diserahkan dan sudah dimateraikan kepada kita akan terus memberkati kita sepanjang hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih untuk tubuhmu yang sudah diserahkan dan darahmu yang sudah dimateraikan sebagai ganti dosa kami. Sehingga ketika engkau berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, memperoleh kehidupan yang kekal dan tidak binasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah terus Tuhan, darahmu yang sudah dimateraikan dan tubuhmu yang sudah diserahkan akan terpatri dalam hidup kami. Dan kami tidak akan murtad daripadamu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami sejam yang lalu, sedetik yang lalu, tidak sama lagi. Karena kami sudah dimateraikan oleh darah-Mu dan sudah bersatu dengan tubuh-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Oma kembali. Terima kasih Madam. Tuhan memberkati. Luar biasa ya firman malam hari ini. Kita harus mencari seperti Kristus pribadi Yesus ya. Dan kita harus senantiasa juga kita menerima kuasa menikmati. Haleluya. Dan terakhir kita harus mengucap syukur karena kita sudah ditebus setia selalu serta kita. Jangan takut. Haleluya. Kita lanjut dengan doa syafaat. Ibu Nurida Pane, tolong berdoa syafaat, Ibu. Ada Ya. Bu Nurida? Ya. Oke. Siapa yang akan mau didoakan? Silakan. Mungkin salah satunya yaitu pemulihan dari Ibu Hani ya. Pemulihan setelah operasi kanker ya. Supaya dipulihkan kesehatannya. Ibu siapa, Bu? Ibu Hani. Ibu Hani. Oke. Ya. Siapa lagi? Pemulihan Ibu Cepat Hani. yang ada. Ini Ibu Stefani akan di Gamma Naif ya hari Senin ya. Ibu Saya Bu Nurida Pane, saya Pak Alex Yunus. Pak Alex. Ya, sebentar Pak Alex ya, aku ambil pen dulu ya, ternyata banyak. Iya. Ambil pen dulu ya. Kirain Ya, tadi siapa lagi? Siapa lagi? Udah lama tidak ketemu dengan Bu Nurida Pane. Iya, Pak Ya, siapa Alex. lagi? Siapa lagi yang mau? Makin sehat saya lihat Pak Alex.
Puji Tuhan Pak Alex makin sehat nih Pak Alex. Amin, amin, amin. Iya. Ya, siapa lagi yang akan mau didoakan? Tolong buka. Oke. Tadi Ibu Hani ya. Ya. Itu Bu Christine, Madam. Ya, saya cuma mau mendoakan Ibu Stefani nanti hari Senin mau di Gamma Knife. Ya, jadi ditusuk kepalanya 4 tuh. Luar biasa ya. Jadi biar Tuhan bekerja dan memulihkan kesehatannya, dikasih panjang umur juga. Ya, juga buat Ibu Astuti Maro yang sebenarnya dalam keadaan diare, tapi masih ikut ke ibadah saat ini. Ibu Tuti, Bu. Oh iya. Iya. Ibu Hani, Ibu Stefani, Pak Alex, Ya, Ibu Tuti. mohon doakan juga pelayanan saya ya. Sebentar ini akan menerima banyak orang cacat. Akan ada ibadah di rumah untuk orang-orang cacat. Ya. Haleluya. Iya. Udah ini aja. Ada pesan di chatting ini. Adiknya Ibu Eni Marlina minta dukungan doa untuk adiknya namanya Rido, awal tahun ikut seleksi TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Oke. Seleksi Angkatan Laut. Oh, Mama Ina ini sudah keluar juga. Mama Ina Rido tadi masih ada nggak? Iya, masih berdoa buat Ishak, keponakannya. Puji Tuhan sih sudah agak baikan dan sudah pulang kembali ke kampungnya, tapi masih belum bisa berjalan karena berbulan-bulan di rumah sakit juga. Iya. Namanya siapa, Madam? Ya, terima kasih. Ishak Rido. Ishak Rido. Ishak Ya. Rido. Oke. Ya. Ini ada hubungan keluarga dengan Rido yang mau seleksi TNI ini bukan? Tidak. Oh, tidak. Oh, sama Rido ya. Oke. Tidak. Kalau Rido itu Rido Mirulewan, Bu. Ya. Itu Rido orang Ambon, kayak ini Rido orang Kupang. Oh iya. Orang Ambon. Satu orang Ambon, Rido Mirulewan, itu orang Ambon yang seleksi TNI Angkatan Laut. Terus Ishak Rido itu dari Kupang. Keponakannya Ibu Ina Rido. Sekarang ada istrinya Nada Rido, namanya Ibu Firsa. Ayah. Jadi kumpulan Rido-Rido di malam ini, doakan ya, Bu. Iya, Ibu Firsa Sihotang ini istrinya Bapak Pendeta Nada Rido Silitonga. Minta tolong untuk didoakan hari Senin akan USG untuk ginjalnya. Ya. Iya, jadi Pak itu. Siapa? Ibunya yang mau diperiksa. Oh, mamanya. Ibu Firsa. Suaminya namanya Nada Rido. Pendeta Nada Rido. Nah, jadi 3 Rido hari ini. Tinggal Ridonya Roma Irama yang belum hadir. Semoga Tuhan bersama. Ini yang sakit Nada Rido ini atau mamanya? Istrinya. Istrinya. Beda-beda tipis ini ya. Nama ini. Ini tadi ada Ibu Lastiar, mohon doa Miracle ya. Miracle kakinya infeksi, luka-luka, Belva batuk, Miracle sehat-sehat, Miracle kaki infeksi, Belva batuk. Memang batuk ini lagi musim dah, aku baru sembuh. 2 minggu saya batuk. Batuk musim ya, durian ya, kan? Sekarang mama saya lagi di rumah, Madam, batuk juga. Oh iya, doain semuanya dah. Iya benar, benar. Ya. Mohon dukungan doanya juga untuk mamaku yang semakin hari semakin sehat. Amin. Haleluya. Eti. Umur 81 tahun. Iya, mama saya 87. Hah? Wah, udah ini aja ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semuanya.
Ibu Tuti kayaknya masih lemas itu. Bu Tuti Iya, kayaknya Bu, kurang semangat. diare berat. Oh, Cek Guni. Oke, semangat Bu Guru. Semangat. Revan, ada doa Revan? Udah, ini aja kita mulai doa. Oke, Tuhan berkati. Oke, ya. Oke, mari kita satukan hati kita. Kita memohon kepada Tuhan Yesus untuk mengabulkan segala permohonan doa-doa kita ini. Kita mulai. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Tuhan Allah Bapa kami. Allah Bapa kami yang maha besar, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Bapa kami yang luar biasa, yang kami sembah. Kami puji dan kami terus agungkan Engkau Bapa. Karena Engkau begitu dahsyat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat persekutuan doa kami di malam hari ini Bapa melalui Zoom. Terima kasih buat Oma Sinta Tuhan yang sudah membuka Zoom ini. Biarlah Oma Sinta terus Engkau berkati pelayanan beliau Tuhan. Engkau memperluas terus pelayanan Oma Sinta Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu dan banyak jiwa dimenangkan Bapa. Bapak yang baik, terima kasih juga buat kebenaran firman yang sudah ditaburkan hamba-Mu Bapak, Madam Christine, yang begitu Tuhan menyemangati kami, yang begitu memberkati kami Tuhan. Biarlah kiranya Bu Christine Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Bapak. Kau memberkati pelayanan beliau Tuhan, kemanapun beliau utus. Engkau selalu bersama-sama dengan tim beliau Tuhan. Memberkati juga Pak Hadian dan kedua anaknya, dan juga Ricky Tuhan yang ada di Indonesia, dan keluarganya Engkau juga memberkati luar biasa. Sehingga keluarga ini terus memiliki sukacita yang daripada-Mu Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa juga Tuhan, buat semua peserta yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Walaupun kami berbeda-beda Tuhan tempat tinggal kami, yang sangat jauh jaraknya Tuhan, tetapi karena belas kasihan, karena kekuasaan-Mu Tuhan, kami dapat bertemu di Zoom ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami di tempat kami masing-masing. Dengan segala pergumulan kami Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Dengan segala keinginan-keinginan dan cita-cita kami Bapak, Engkau yang mengabulkannya. Mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam setiap kelemahan kami Bapa, Engkau ampuni kami Bapa. Engkau terus kuatkan kami untuk mengecilkan kedagingan kami. Dan Engkau makin besar di dalam kehidupan kami. Biarlah segala firman yang sudah kami dengar Tuhan, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjadi terang dan menjadi garam kemanapun kami berada. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini Bapak kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepada-Mu Bapak. Tuhan kasihani kami Bapak. Sendengkan telinga-Mu kepada permohonan kami ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapak buat Ibu Hani Bapak. Di dalam kelemahan tubuhnya Bapak Engkau memberikan pemulihan yang lebih lagi Bapak. Media apapun yang mereka pakai untuk kesembuhan Tuhan berkati. Makanan, minuman, tangan-tangan dokter atau tangan-tangan yang akan menolongnya Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan semua berkati Tuhan. Sehingga Ibu Hani dapat merasakan sukacita, dapat merasakan kesehatan tubuhnya menjadi lebih kuat lagi Tuhan. Kau berikan semangat yang luar biasa kepada Ibu Hani Bapak. Kami berdoa juga buat Ibu Stefani yang luar biasa, Bapak. Oh Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa Tuhan. Mari Bapak terus Engkau ada di kehidupan Ibu Stefani itu. Kesaksiannya yang begitu dahsyat Bapak itu karena Engkau ada di dalam kehidupan Ibu Stefani, Bapak. Di saat badannya lemah Engkau memberikan kekuatan. Bahkan di saat dia Tuhan lemah, dia bisa menguatkan setiap orang di sekelilingnya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Engkau dahsyat Bapak, kami melihat Tuhan karya-Mu di dalam kehidupan Ibu Stefan itu. Tuhan Yesus tolong Bapak, supaya mujizat Tuhan makin nyata di dalam kehidupan Ibu Stefani Tuhan. Sehingga mata dunia melihat Engkau ada Bapa di Ibu Stefani.
orang melihat karyamu yang luar biasa di dalam kehidupan Ibu Stefan. Secara medis Tuhan, jadi vonis. Tetapi dengan imannya, dengan kepercayaannya yang begitu dahsyat, Tuhan, 100% untuk Yesus. Bapak, tolong Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan Ibu Stefani. Begitu juga suami beliau, keluarga beliau juga Tuhan. Engkau pakai Bapak. Sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang berkenan kepadamu. Yang benar-benar mengandalkan Engkau Tuhan. Bapak yang baik, apapun Tuhan yang dilakukan Ibu Stefani untuk mendatangkan kesembuhan, Engkau pakai Bapak, Engkau terus Tuhan berkuasa. Karena tubuh Ibu Stefani Tuhan, baik adanya Engkau ciptakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kembalikan organ-organ tubuhnya ke semula Tuhan Yesus. Supaya Ibu Stefani makin sehat, makin bergairah untuk melayani Engkau Tuhan. Bapak Surgawi, kami berdoa juga buat Pak Alex Tuhan. Saya bersyukur Tuhan malam hari ini melihat Pak Alex sudah lebih sehat, sudah lebih bersemangat Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau pertemukan kami di Zoom ini malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus lagi Tuhan. Memberikan kesembuhan, memberikan semangat kepada Pak Alex Tuhan. Sehingga kesehatan sempurna Bapak. Kau berkati keluarga Pak Alex Tuhan. Kau berkati semangatnya yang luar biasa lebih lagi Tuhan. Di masa Tuhan yang Kau pakai dia untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu Bapak. Bapak Surgawi, kami berdoa juga buat Ibu Tuti Tuhan Yesus. Yang saat ini Ibu Tuti diare Bapak. Mari Bapak, Engkau juga Tuhan memberikan kesembuhan kepada Ibu Tuti Tuhan. Segala obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi Tuhan mendatangkan kesembuhan. Bapak yang baik, kami berdoa juga buat Ananda Ridho Tuhan yang akan seleksi TNI Angkatan Laut Tuhan. Biarlah juga Rohul Kudus-Mu yang menyertai Ananda, anak kami ini Tuhan. Segala sesuatu yang akan dites Tuhan, Engkau memakai anak ini Tuhan. Engkau memberikan kecerdasan Tuhan. Engkau hikmat sehingga segala sesuatu yang ada di Angkatan Laut memberkati semua yang dia butuhkan Tuhan, baik Tuhan di dalam setiap proses administratifnya juga Tuhan, Engkau melengkapi, Engkau menjadikan anak istri Tuhan, keponakan dari kami berdoa juga Tuhan buat Ishak Ridho Bapak, keponakannya Mama Ridho Tuhan. Di dalam pemulihannya Bapak, Engkau juga memberkati sehingga anak ini Tuhan makin sehat Bapak, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga buat Bapak Nadari, buat istrinya Bapak Nada Ridho Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati kesehatannya sehingga ibu ini sehat sempurna Bapak. Kami berdoa juga buat anak kami Miracle Tuhan yang kakinya sakit ada infeksi Bapak. Engkau juga yang memberikan kesembuhan kepada Miracle Tuhan sehingga anak ini dapat beraktivitas seperti biasa Bapak. Engkau yang memberkati tumbuh kembangnya Tuhan sehingga anak ini menjadi anak yang sehat dan anak yang cerdas, anak yang takut Tuhan. Begitu juga kakaknya Belva Tuhan yang sedang batuk-batuk, Engkau juga yang menyembuhkannya. Kami berdoa juga buat mamanya Ibu Heti Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berikan kesehatan di umurnya yang sudah 81 tahun Bapak. Biarlah mamanya Ibu Heti Tuhan makin menikmati masa tuanya Tuhan. Berkati semua anak-anaknya untuk dapat membahagiakan kehidupan mamanya Ibu Heti Tuhan Yesus. Dan semua kami yang ada di sini Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dari pemimpin tertinggi sampai terendah Bapak, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan juga kecerdasan Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini kepada kemakmuran dan kesejahteraan Tuhan. Engkau jauhkan
hal-hal yang tidak kami inginkan Bapak, tetapi biarlah orang-orang yang benar yang berkuasa di negara ini. Dan sebentar lagi Tuhan, tahun depan kami akan mengadakan pesta demokrasi Tuhan. Engkau juga memberkati semuanya, Engkau yang memilih pemimpin kami yang terbaik, Bapak yang baik. Tuhan, kami berdoa juga buat para hamba-hamba Tuhan di kota, di desa atau dimanapun Bapak, biarlah Kau pakai hamba-hamba Tuhan untuk terus memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu sampai kepada pelosok-pelosok Indonesia ini juga. Ini terima kasih Tuhan, masih banyak hal yang akan kami mohon kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya Engkau Bapa kami yang maha mengetahui, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik, dalam Kristus Yesus kami berdoa, dan kabulkanlah setiap permohonan kami ini Bapa. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Ibu Nurida. Kita terima doa berkat dari Ibu Madam ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu. Dengan iman kita percaya ketika kita mengangkat tangan ini, Dia Tuhan yang mengasihi saudara dan saya akan turun tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau sukacita dan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah anak cucu mantumu. Mereka terus akan menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Diberkatilah mereka dengan kepintaran, sehingga mereka akan berbeda dari antara anak-anak yang lain yang sedang berpendidikan. Tuhan memberkati isi kantongmu, memberkati lumbung-lumbungmu. Engkau tidak berkekurangan, karena Dia Tuhan datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Tuhan memberkati kesehatanmu, panjang umur dikaruniakan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah masa tuamu, karena Dia sendiri yang berjanji sampai masa memutih rambutmu, Dia tetap Tuhan yang akan menggendongmu. Dan kami mengangkat tangan kami memberkati Indonesia. Diberkatilah Indonesia, diberkati sawah ladangnya, diberkati pertaniannya, diberkati lautnya, diberkati para pemimpinnya untuk takut Tuhan. Diberkatilah Israel. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Israel. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Setiap bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati Ukraina, Rusia. Kami memberkati Armenia. Kami memberkati Hamas, Palestina. Kami memberkati Azerbaijan, kami memberkati Kongo, kami memberkati China, kami memberkati semua benua, Asia, Eropa, Amerika, Australia, Afrika. Kami berkati semua dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, kita semua yang sudah menerima berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, percayalah dengan iman bahwa kita sudah menerimanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Madam, Tuhan memberkati. Terima kasih Madam Bu Stefani, kesaksiannya luar biasa. Terima kasih kepada Bu Nurida Pane, kepada Pak Andi, semua yang tergabung malam hari ini ya. Tuhan sudah memberkati. Haleluya. Nanti Rebu yang akan datang, kita lanjut doa-doanya. Makasih Oma. Kita lanjut dengan Ibu ya. Kristiana ya, kita lanjut seri yang ketiga nanti ya, karena ada perjamuan kudus, jadi kita alihkan ke perjamuan kudus nanti seri ketiga tanggal 8 ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati semuanya yang tergabung dalam PDO ini. Haleluya. Mari kita nyanyi satu lagu gembira, Christine. Ya. Pujian saudara ya, untuk menutup ibadah kita sore hari ini, satu pujian kita deklarasikan bahwa kita adalah orang yang berkati. Amin. Amin. Aku diberkati, aku diberkati.
Amin. Diberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Christine. Sampai jumpa di Rabu tanggal 8 ya. Terima kasih, Om. Dan berkati semuanya. Bye-bye. Ya, Oma Cinta. Ya, sampai jumpa. Iya, Oma cantik.